Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara sosialisasi penggunaan pakaian dinas ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada pagi hari ini telah hadir pula bersama kita Bapak Kabak Organisasi, yaitu Pak Arif Heri Kurniawan, yang akan memberikan sambutan pada sosialisasi pagi hari ini. Yang kedua, narasumber dari bagian organisasi ada Mas Vicky Fadlilah. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Kabak Organisasi, Pak Arif Heri Kurniawan, dipersilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Terdengar, Pak? Ya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini melalui Zoom meeting. Untuk kesekian kalinya kita bertemu dengan bagian organisasi. Mungkin ini masih belum 100% untuk undangan. Jadi mohon maaf kami ajukan karena jam 9 ada kegiatan lain sehingga perlu diajukan. Nanti kalau ada teman-teman yang baru gabung dan ketinggalan info bisa dibantu teman-teman yang ikut untuk kegiatan hari ini di-share infonya karena oh iya fotonya turunnya mohon maaf ya fotonya tidak kelihatan orangnya sama kok. Jadi lanjut, hari ini kita akan memberikan beberapa penjelasan terkait surat edaran Bupati Lumajang nomor 000.8.3 garis miring 015 garis miring 427.16 tahun 2024 tentang penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi untuk pakaian dinas ini terakhir kali diatur dalam Pergub tahun 2016. Jadi hampir 8 tahun. Jadi ini mendasari Permenpan RB di Permendagri 10 tahun 2024. Ada beberapa hal yang sama, ada yang beberapa hal yang berbeda. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu dari perangkat daerah yang hadir untuk bisa yang pertama melaporkan kepada pimpinan, yang kedua mensosialisasikan hasilnya kepada teman-teman di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Bagi yang punya unit kerja, silakan diinformasikan. Ini seyogyanya dilaksanakan bulan Juli kemarin. Jadi bulan Juli kemarin Permendagri ini ada sosialisasi terkait perubahan pakaian dinas. Kita proses, ternyata sampai bulan Desember belum ada rekomendasi yang turun dari Kemendagri. Jadi pengusulan produk hukum karena jabatan bupati kita masih penjabat, jadi harus ada rekomendasi dari Kemendagri sampai Desember kemarin belum turun, sehingga kita tindak lanjuti dengan SE ya, atas perintah pimpinan. Jadi dari SE ini ada beberapa hal yang berubah, yang apa ya? Berubahnya fundamental yang pertama adalah hari penggunaan pakaian dinas. Kalau pada Pergub 2016 untuk yang 5 hari kerja itu hari Senin Selasa kita pakai Senin itu pakai peci, hari Selasa pakai batik, Rabu pakai pakaian putih, Kamis Jumat pakai batik. Untuk yang surat edaran ini Senin Selasa kita pakai keki, Rabu pakai putih, Kamis Jumat pakai batik. Untuk yang 6 hari kerja ini pakai batik. Ketentuan ini berlaku untuk pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Untuk pemerintah desa masih menggunakan peraturan bupati terkait penggunaan pakaian dinas di lingkup pemerintah desa. Nanti bisa koordinasi dengan
DPMD. Yang berikutnya, untuk nanti ada teknis, mungkin ada bentuknya, ada hal-hal apa saja yang baru di pakaian dinas itu, nanti disampaikan teknis oleh Mas Vicky ya. Jadi intinya di situ penggunaan jenis pakaian di 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Terus ada beberapa lagi pengaturan terkait pakaian untuk tenaga non ASN, dalam hal ini tenaga honorer ya, kalau lebih dikenal TKB. Untuk Senin sampai Rabu pakai pakaian hitam putih, Kamis Jumat pakai batik. Untuk yang P3K sama dengan PNS. Terus ada lagi terkait pengaturan pakaian untuk OPD tertentu, dalam hal ini OPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan, Prantibum Linmas, dan apa sih Dek? Oh, cuma dua ya. Ada lagi juga pengaturan terkait penggunaan seragam khusus. Jadi OPD yang memberikan pelayanan itu bisa menggunakan seragam khusus dengan syarat-syarat tertentu. Nanti secara teknis teman-teman yang menjelaskan. Yang terakhir, surat edaran ini berlaku mulai tahun 2025. Jadi 2 Januari 2025 sudah berlaku. Jadi ada waktu sekitar 10 hari. Silakan menyesuaikan. Nanti mungkin kalau memang tidak bisa langsung berubah secara bertahap ya, yang penting ada progres. Nah, tetapi paling tidak penggunaannya itu yang sudah berubah. Jadi mungkin ada teman-teman yang keterbatasan anggaran itu bisa bisa secara bertahap nanti. Yang penting penggunaannya Senin Selasa tetap keki, Rabu putih, Kamis Jumat batik. Nanti hal-hal lain terkait penggunaan pakaian dinas dan tanda jabatan ini bisa dikomunikasikan lagi dengan teman-teman. Mungkin itu pengantar dari kami. Selanjutnya secara teknis akan dilanjutkan oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau kita bisa menjawab, nanti kita langsung jawab. Kalau yang butuh kebijaksanaan pimpinan, nanti kami laporkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabak Organisasi. Tadi sudah ada cuplikan sedikit terkait penggunaan pakaian dinas ASN dan non-ASN. Mengingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Untuk selanjutnya, materi teknis akan disampaikan oleh Saudara Vicky Fadlila. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Nia. Yang terhormat eh, Arif Heri Kurniawan selaku Kabak Organisasi, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat yang hadir pada acara hari ini, hari sosialisasi penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN dan non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Eh, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin ini kami akan sedikit memberikan informasi ya. Mungkin nanti banyaknya kita akan melakukan diskusi, Bapak Ibu. Sudah muncul nggak? Belum, Mas Wiki. Sudah. Oke, sudah muncul ya. Eh,
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan tadi sudah di-spill juga sedikit oleh Pak Kabak terkait penggunaan pakaian dinas, khususnya bagi teman-teman PNS, P3K maupun yang non ASN. Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya nanti kita akan mendasari dari Permendagri 10 2024 tentang pakaian dinas aparat ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di dasar hukum ini, di tahun 2020 itu ada juga Permendagri 11 2020 tentang pakaian dinas di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Nah, sebenarnya apa bedanya? Ada beberapa perubahan, perbedaan yang akan nanti kami sampaikan juga. eh Perubahannya atau perbedaan itu di mana saja. Tapi sebelum itu, kami akan coba memberikan historinya terlebih dahulu, biar nanti Bapak Ibu tidak kaget ya. Kenapa kok bisa langsung berubah seperti itu? Jadi di 2020 itu ada Permendagri 11 di mana dia juga mengatur terkait penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah yang digunakan oleh ASN. Di mana kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada berita atau informasi terkait perbedaan antara pakaian dinas PNS dan P3K yang dibedakan di mana yang P3K di Permendagri 11 2020 itu menggunakan pakaian hitam putih, PDH hitam putih di hari Senin sampai Selasa, maaf, Senin sampai Rabu. Sementara untuk yang PNS Senin Selasa menggunakan pakaian PDH kaki dan hari Rabunya PDH putih. Gitu. Nah, itu salah satu perbedaannya. Dan juga ada penggunaan tanda jabatan dan tanda pangkat seperti itu. Tapi setelah keluarnya Permendagri 11 2020 kemudian muncul yang namanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 3280 di tahun 2020 juga yang mana informasinya adalah terkait penundaan penggunaan atribut tanda jabatan dan penggunaan logo Kementerian Dalam Negeri. Nah, akhirnya Permendagri 11 2020 ini di pemerintah Kabupaten Lumajang waktu itu sempat berhenti untuk pengajuan rancangan peraturan bupatinya. Nah, kemudian di 2024 ini di awal tahun khususnya karena kita dari 2023 kok tidak ada kejelasan terkait perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2020, maka di akhir 2023 kita mencoba melakukan drafting terkait peraturan bupati yang eh, kita tidak lanjuti. Untuk di 2024 itu sudah jadi aturannya, tapi karena 2024 itu kita terkendala yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kabak, karena PJ Bupati itu secara ketentuan prosedur atau mekanisme penetapan produk hukum itu lebih lama dan lebih banyak proses yang harus dilalui. Dari 2024 awal sampai hari ini, di akhir tahun 2024 ini, masih belum turun juga rekomendasi dari Kemendagri atas penetapan. Mohon izin, Bapak Ibu, bocor ya suaranya ya? Bisa di-mute nggih? Enak ya ngopi rokokan ada gini. Dinkes, monggo silakan di-mute suaranya. Nggih. Jadi eh, di 2024 akhirnya muncul juga Permendagri 10 2024. Nah, akhirnya karena kami yang tidak lanjut dari Permendagri 11 2020 belum tuntas, maka akhirnya kami melakukan koordinasi dengan teman-teman di bagian hukum bahwa untuk untuk apa ya penetapan produk hukum terkait tidak lanjut Permendagri 10 2024 kita diminta untuk melakukan penyusun rancangannya terlebih dahulu. Baru nanti setelah selesai kita akan sampaikan lagi ke bagian hukum untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tapi sebelum itu karena mungkin kita pertimbangannya kalau kita penetapannya mungkin lama juga, akhirnya setelah kami sampaikan ke pimpinan melalui telan staf, akhirnya diminta untuk melakukan percepatan melalui surat edaran. Gitu. Jadi gambarnya seperti itu Bapak Ibu 2020
sudah ada Permendagrinya, tapi kita masih belum melakukan tindak lanjut. Akhirnya untuk percepatan juga sekaligus dan sekalian menindaklanjuti Permendagri 10 2024, akhirnya kita buat edarannya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi itu gambarannya. Kemudian eh, ini adalah gambaran substansi perubahan dari Permendagri 11 2020 ke Permendagri 10 2024. Nah, yang pertama ini ada perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi di awal. Ada beberapa perbedaan yang kemudian disamakan, sebagaimana Undang-Undang 23 2000, maaf 20 2023 tentang ASN ya, gitu. Jadi ASN itu adalah PNS dan P3K. Akhirnya di 2024 ini di Permendagri 10 2024 pakaian dinas bagi PNS dan P3K disamakan seperti itu. Kemudian ada juga jenis dan penggunaan pakaian dinas. Ada beberapa perubahan jenis pakaian dinas. Kemudian penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu juga mengalami perubahan. Kemudian di sini ada perubahan model pakaian seragam Korpri, sebagaimana eh, SE mengurus Korpri ya, nomor 1 tahun 2022 tentang kelengkapan seragam Korpri gitu. Kalau yang sebelumnya kan modelnya mungkin yang biru muda sama lambang Korprinya warna hitam ya, kalau nggak salah itu. Kemudian sekarang menjadi biru agak tua, kemudian lambang Korprinya warna emas, kuning-kuning emas gold seperti itu. Dan kalau sebelumnya mungkin warna celananya itu adalah biru dongker dan hijab jilbab bagi pegawai perempuan itu wanita itu adalah biru dongker juga, maka untuk yang seragam Korpi yang terbaru eh, jilbab bagi perempuan warna hitam dan bawahan warna hitam seperti itu. Kemudian ini ada perubahan bentuk dan jenis tanda jabatan juga, dan yang terakhir ada perubahan logo Kemendagri. Nah, perubahan logo Kemendagri ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan terhadap penggunaan di pemerintah daerah, karena di pemerintah daerah tidak menggunakan logo tapi hanya nama kementerian dalam negerinya saja seperti itu. Nah, ini sebenarnya tujuan penggunaan pakaian dinas itu ada tiga. Yang pertama terkait kepatuhan. Jadi kepatuhan di sini perlunya penertiban penggunaan pakaian dinas ASN dan peningkatan kedisiplinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, di mana saat ini yang terjadi adalah kasus di lapangan banyak sekali perbedaan atau ketidakseragaman penggunaan pakaian dinas. Jadi yang seharusnya mungkin apa tidak perlu menggunakan khususnya bagi yang tenaga kontrak hanya misalkan atributnya hanya papan nama, tapi ada yang menggunakan atribut lain selain papan nama seperti itu. Kemudian yang kedua terkait keseragaman. Jadi perlunya penyamaan penggunaan pakaian dinas pegawai yang seragam. Jadi memiliki standar penampilan. Jadi mungkin ini lebih ke PDL ya. Gambarannya PDL antar perangkat daerah itu ada yang macam-macam warnanya. Jadi ada yang biru navy, ada yang mungkin hijau, ada yang mungkin warna marun. Jadi nanti untuk terkait penggunaan pakaian dinas lapangan itu juga perlu diseragamkan. Pakaian pakaian khas Lumajang juga sebenarnya ada yang ada yang beda juga, khususnya yang perempuan ada yang warna orange, ada yang warna apa itu ya? Eh, Warna-warna blewa ya, seperti itu. Nah, itu nanti yang mana yang digunakan eh, itu mungkin nanti Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga terkait identitas, ini melekat sebagai identitas ASN, di mana pakaian dinas yang rapi dan sesuai standar dapat meningkatkan citra positif di masyarakat. Nah, banyak juga teman-teman kasusnya di sini, eh, kalau kita lihat sebenarnya dulu kan ada yang namanya ini ya, P, P, PSR ya, pakaian sipil resmi yang warnanya sama kaki gitu, tapi dikeluarkan. Nah, itu kan biasanya hanya untuk pejabat tertentu. Tapi ada juga yang menggunakan pakaian kaki, khususnya teman-teman kontrak itu, tapi bajunya juga dikeluarkan seperti itu. Nah, ini kan juga apa ya kesannya?
kalau kami melihatnya itu secara kerapian tidak rapi karena secara kelengkapan atribut pun juga tidak lengkap, bajunya juga dikeluarkan seperti itu. Nah, ini ada perubahan pengaturan pakaian dinas bagi P3K sebagaimana yang tadi kami sebutkan juga di Permendagri 11 2020 eh, penggunaan pakaian dinasnya antara PNS dan P3K dibedakan, sementara untuk yang di Permendagri 10 2024 pakaian dan jenis atribut bagi PNS dan P3K itu sama. Nah, ini jenis pakaian dinas, khususnya bagi ASN. Jenis pakaian dinas bagi ASN itu ada 8. Yang pertama, ada pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian ini nanti terdiri dari 4, Bapak Ibu. Yang pertama ada PDH kaki, yang kedua ada PDH putih, yang ketiga ada PDH batik tenun atau batik atau tenun atau lurik. Yang keempat ada pakaian khas daerah atau kalau yang di Lumajang itu pakaian khas Lumajang. Kemudian yang kedua ada pakaian dinas harian pada perangkat daerah tertentu. Jadi ini pakaian dinas PDH, PDL, sama PDU perangkat daerah tertentu ini biasanya ada di eh, teman-teman perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau Trantibum Limas gitu. Kemudian yang ketiga ada pakaian sipil lengkap, kemudian pakaian dinas lapangan, yang keempat pakaian dinas lapangan, yang kelima tadi PDL perangkat daerah tertentu, yang keenam PDU perangkat daerah tertentu, yang ketujuh pakaian dinas upacara camat dan lurah, yang kedelapan pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia atau pakaian batik Korpri. Kemudian ada pakaian dinas lainnya. Yang pertama pakaian dinas khusus, yang kedua pakaian olahraga. Nah, mungkin ada pertanyaan. Dulu ada yang istilahnya PSR sama PSH. Nah, untuk kedua jenis pakaian dinas ini sudah tidak diberlakukan lagi Bapak Ibu. Nah, ini kemarin juga ada pertanyaan. Sebenarnya yang dimaksud dengan ASN itu siapa? Jadi kita ngambil definisinya dari Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, di mana ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah gitu. Nah, kalau kita tarik lagi, instansi pemerintah ini siapa? Instansi pemerintah ini berarti instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Nah, instansi pemerintah daerah itu adalah provinsi dan kabupaten atau kota seperti itu. Nah, PNS sendiri adalah ini ya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau bupati untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara untuk yang P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Nah, itu adalah yang ASN. Sementara non ASN itu berarti pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang selain PNS dan P3K. Nah, tadi juga disinggung juga oleh Pak Kabak untuk yang pemerintah desa bagaimana? Pemerintah desa itu tidak mengikuti aturan dari penggunaan pakaian dinas yang eh, diatur oleh Permendagri 10 2024 ini. Jadi nanti terkait pengaturan pakaian dinas bagi perangkat desa itu tersendiri aturannya. Kemarin kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di DPMD, khususnya di bidang pemerintahan ya, sama Pak Aksan. Jadi nanti teman-teman DPMD akan melakukan pengaturan tersendiri. Jadi Bapak Ibu di kecamatan tidak perlu khawatir untuk perangkat desanya yang di masing-masing desa itu pakai dinasnya tidak ada perubahan selama tidak dirubah oleh teman-teman di DPMD seperti itu. Nah, ini penggunaan PDH. Ini gambaran ketidakseragaman penggunaan PDH. Jadi mulai dari warna, kemudian penggunaan jilbabnya yang bermacam-macam. Jadi khususnya bagi ibu-ibu yang eh, kerudungnya mungkin dirasa cantik-cantik ya kerudungnya, mungkin nanti disimpan dulu Bu, dipakai waktu hari
Sabtu Minggu ya, waktu liburan sama keluarga ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti di waktu menggunakan PDH ini, harapannya kami tidak ada motifnya sama sekali. Jadi kerudungnya itu kerudung yang polos, seperti itu. Kemudian juga untuk warna, ini juga sebenarnya kami dilema juga sih terkait warna ini, karena kalau warna ini kan kita sifatnya pengadaan mandiri, jadi kemungkinan juga antar eh, pegawai itu juga bisa saja warnanya ada yang berbeda karena tidak seragam pengadaan di satu kabupaten seperti itu. Tapi nanti kami juga akan sampaikan juga sebenarnya warnanya itu yang seperti apa, yang bagaimana itu sudah ada di SE yang sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu gitu. Nah, ini jenis PDH seperti yang tadi kami sampaikan. Ada PDH kaki, kemudian PDH putih, ada PDH batik atau tenun atau lurik, kemudian pakaian khas daerah atau kalau di Kabupaten Lumajang pakaian khas Lumajang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk penggunaan PDH kaki. Jadi PDH kaki kemeja lengan panjang atau pendek itu hanya digunakan oleh pimpinan tinggi Pratama atau JPT atau eselon 2, berarti eh, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah di inspektorat, eh, sekretaris dewan, kemudian kepala perangkat daerah dinas atau badan Satpol PP itu eh, menggunakan pakaian PDHTI lengan panjang. Dan untuk yang JPT tadi, ketentuannya itu PDHTI-nya bisa dimasukkan atau bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi untuk JPT-nya punya dua ketentuan Bapak Ibu. Yang pertama dia bisa memilih lengan panjang atau lengan pendek. Kemudian yang kedua pakaiannya bisa dimasukkan atau dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian PDHTI kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator. Jadi eselon 3, baik eselon 3A, 3B itu lengan pendek, kemudian jabatan pengawas, kemudian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional, seluruh fungsional tidak melihat jenjang, dia menggunakan kemeja lengan pendek. Nah, ini PDH kemeja lengan pendek dimasukkan ke dalam celana bagi ASN pria. Semuanya kecuali eh, JPT atau eselon 2. Jadi seluruhnya nanti non JPT itu wajib dimasukkan dan wajib lengan pendek dan digunakan di hari Senin dan Selasa, Bapak Ibu, untuk PDH kakinya. Kemudian yang kedua, penggunaan PDH putih sama seperti PDH kaki secara penggunaannya. PDH putih kemeja lengan panjang atau pendek digunakan oleh JPT pimpinan tinggi Pratama. Kemudian PDH putih kemeja lengan pendek digunakan oleh jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional, dan wajib dimasukkan itu ke dalam celana. Jadi bagi pegawai pria nanti kemejanya, PDH-nya wajib dimasukkan ke celananya masing-masing. Kemudian terkait jadwal penggunaan ini digunakan pada hari Rabu. Nah, untuk PDH putih lengan panjang bagi JPT Pratama dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu terkait penggunaan PDH pakaian khas Lumajang, jadwal penggunaan digunakan pada saat tanggal 15 setiap bulan, peringatan hari jadi Kabupaten Lumajang atau hari besar kebudayaan dan acara atau kegiatan lain yang telah ditentukan. Nah, ini banyak juga yang tanya, Mas, ketika tanggal 15 itu harinya hari libur atau bertepatan di hari Sabtu atau Minggu, bagaimana nanti penggunaannya? Apakah digunakan di hari Seninnya? Jadi untuk penggunaan pakaian dinas, maaf, pakaian di PDH, pakaian khas Lumajang ini, ketika tanggal 15 bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, maka
penggunaan PKL tidak berlaku di hari berikutnya. Sama halnya dengan penggunaan pakaian korpri Bapak Ibu. Jadi ketika tanggal 17 itu hari libur atau tanggal merah, maka di hari berikutnya tidak menggunakan pakaian korpri. Di tanggal 17 yang digunakan pakaian korprinya. Gitu. Nah, ini terkait gambar eh, atau ya gambar PKL-nya. Untuk yang perempuan juga sama, gambar PKL-nya seperti ini. Ini sebenarnya kan warna-warna brewa ya, hampir mirip dengan pakaian BWP ya kalau nggak salah. Gitu. Beserta juga kerudungnya sama seperti itu atau jilbab. Nah, PDA tadi ada yang pakaian batik, Mas. Kenapa kok kita nggak disampaikan di sini? Jadi terkait pakaian batik, Bapak Ibu, tidak ada perubahan sebenarnya terkait pakaian batik. eh, Sama seperti pada umumnya pakaian batik yang digunakan di hari Kamis dan Jumat. Seperti itu. Kemudian ini ada penggunaan PSL. Nah, untuk penggunaan PSL ini, eh, untuk ASN laki-laki itu menggunakan jas warna gelap, warna hitam gelap, kemeja lengan panjang putih, kemudian celana panjang yang senada dengan jas, kemudian dasi warna merah, dan juga sepatu hitam, pantofel ya. Kemudian untuk eh, AS PSL yang digunakan oleh gawai ASN wanita itu berupa jas warna gelap juga, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna yang senada dengan jas, dan juga sepatu pantofel warna hitam gitu. Nah, untuk pakaian sipil lengkap itu digunakan pada saat acara kenegaraan, acara resmi, perjalanan dinas ke luar negeri, tapi ini kayaknya nggak mungkin ya di kabupaten. Yang keempat, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kelima, pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional. Dan yang keenam, penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Ini untuk penggunaan pakaian dinas lapangan. Nah, ini adalah contohnya terkait ketidakseragaman penggunaan pakaian dinas lapangan yang sempat kami singgung tadi di awal. Jadi, pakaian dinas lapangan ini nantinya digunakan pada saat Bapak Ibu secara tugas fungsinya itu di lapangan Bapak Ibu. Jadi mungkin ini lebih kepada teman-teman di eh, protokol ya, sama di kehumasan. Jadi kalau saat ini mungkin teman-teman protokol dan kehumasan warna pakaian dinas lapangannya adalah warna-warni berbeda-beda, maka nanti untuk penggunaan pakaian dinasnya harus seragam. Jadi satu kabupaten itu nanti warnanya sama Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang di protokol sama di kehumasan saja yang menggunakan PDL ini, tapi mungkin nanti ada juga misalkan camat atau lurah yang eh, lebih sering ke lapangan, itu nanti penggunaan pakaian dinas lapangannya juga seperti yang ada di slide ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi pakaian dinas yang warnanya itu Magiku Yubinio tapi seragam warna kaki muda seperti yang ada di gambar slide ini. Kalau sebelumnya itu mungkin mirip pakaian dinasnya seperti yang ada di Satpol PP, maka nanti eh, yang terbaru pakaian dinas lapangannya adalah warna hijau kaki dan celana hitam, sepatu bisa pantofel, bisa sneakers juga nanti Bapak Ibu. Jadi ini berlaku untuk perangkat daerah yang memang secara tugas dan fungsinya itu bukan kerjaan administrasi, non administrasi, melainkan operasional atau di lapangan. Atau mungkin ada penugasan lainnya, misalkan eh, ketika ada, mohon maaf, ketika ada eh, bencana, kemudian ada siaga bencana yang diminta oleh masing-masing OPD untuk melakukan siaga bencana, misalkan piket. Nah, itu bisa juga di masing-masing OPD ketika tugas luar seperti itu menggunakan pakaian dinas lapangan yang telah ditentukan seperti yang ada di slide ini. Kemudian ini penggunaan PDU Camat dan Lurah, ini tidak ada banyak perubahan Bapak Ibu, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya yang telah ditentukan.
seperti itu. Nah, ini terkait penggunaan batik korpri. Pakaian batik korpri penyesuaian terhadap Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022, di mana terdapat perbedaan motif serta adanya perubahan warna celana dan jilbab yang seperti tadi kami sampaikan juga Bapak Ibu. Kemudian pakaian seragam batik korpri digunakan pada saat hari ulang tahun korpri tanggal 17 setiap bulan, kemudian upacara Hari Besar Nasional dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korpri. Kemudian eh, yang terakhir penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional. Jadi kelengkapannya berupa peci bagi ASN pria, ASN wanita maupun pegawai non ASN pria maupun pegawai non ASN wanita gitu. Nah, ini pakaian dinas perangkat daerah tertentu. Nah, pakaian dinas perangkat daerah tertentu ini ada pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, dan pakaian dinas upacara. PDH perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat, koordinasi, dan peringatan hari ulang tahun. Kemudian PDL, pakaian dinas lapangan, dan operasional lainnya digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat di situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian PDU perangkat daerah tertentu digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Penggunaan PDH, PDL, dan PDU perangkat daerah tertentu dapat digunakan oleh perangkat daerah khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana ketentuan penggunaan pakaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai masing-masing kementerian atau lembaga teknis terkait gitu. Nah, pakaian dinas khusus pakaian PDH, PDL, PDU untuk perangkat daerah tertentu ini itu adalah pakaian kedua Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman di Dishub, di Satpol PP, di BPBD itu secara tugas sehari-hari nanti tetap menggunakan pakaian keki. Hari Selasa yang ASN pakai keki, yang non ASN tetap putih hitam. Kecuali nanti bagi yang memang benar-benar dinas lapangan, penggunaan pakaian dinasnya sesuai dengan ketentuan pakaian dinas lapangan di perangkat daerah tersebut. Seperti itu. Jadi tidak lagi yang bertugas di kantor, yang secara administrasinya di kantor itu menggunakan pakaian misalkan pakaian Pol PP tidak lagi seperti itu, tapi yang digunakan adalah pakaiannya pakaian PDH secara umum, PDH kaki dan PDH putih, batik, lurik dan tenun seperti itu. Sama halnya teman-teman di Dishub juga seperti itu ketentuannya Bapak Ibu. Nah, untuk pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya, di operasional lainnya ini biasanya untuk teman-teman yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi untuk dokter perawat non admin yang sifatnya non administrasi yang langsung melaksanakan tugas operasionalnya dengan apa ya melayani di masyarakat itu bisa juga menggunakan pakaian khusus yang sudah diatur oleh perangkat daerahnya. Berarti dalam ini nanti perlu diatur oleh teman-teman Dinkes selaku induknya seperti itu. Nah, jadi PDH, PDL, PDU ini digunakan nanti khususnya yang bagi Dishub sama Pol PP dan BPBD itu hanya ketika menghadiri rapat koordinasi di tingkat provinsi misalkan ataupun di tingkat nasional ataupun pada saat peringatan hari ulang tahun seperti itu. Itu yang terkait pakaian dinas perangkat daerah tertentu. Kemudian ini pakaian dinas lainnya. Pakaian dinas lainnya di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama pakaian dinas khusus, yang kedua maaf. Yang pertama pakaian dinas khusus, yang kedua sebenarnya pakaian olahraga. Nah, untuk pakaian dinas khusus itu pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi ini sebenarnya untuk kita wadahi di sini
pakai dinas khusus bagi pengguna layanan Bapak Ibu. Maaf, bagi pegawai yang memberikan layanan, bukan pengguna layanan. Jadi pegawai yang memberikan layanan nanti bisa menggunakan pakaian dinas khusus ini, itu sebagai cantolannya. Jadi misalkan teman-teman di kecamatan, di pelayanan mau mengadakan pakaian khusus pelayanan, bisa bisa menggunakan cantolan di pakaian dinas khusus ini. Tapi sebelum melakukan itu juga sebelum menggunakan itu perlu membuat TS terlebih dahulu kepada sekretaris daerah secara tertulis dan nantinya di SE ini kami memberikan eh, keleluasaan terlebih dahulu nanti bisa ditetapkan oleh perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi kepala perangkat daerah masing-masing bisa menetapkan pakaian dinas khususnya, khusus bagi pegawai yang memang benar-benar memberikan pelayanan. Kalau tidak memberikan pelayanan, tidak perlu menggunakan pakaian dinas khusus ini, gitu. Nah, nantinya eh, ketika Bapak Ibu misalkan sekarang sudah kondisinya sudah punya pakaian dinas khusus, tapi belum ditetapkan, tetap melakukan penetapan yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerahnya masing-masing, gitu. Kemudian ini yang kedua, pakaian dinas olahraga dipakai pada hari Jumat saat melaksanakan kegiatan olahraga pagi. Jadi setiap pegawai menggunakan pakaian olahraga wajib berganti dengan PDH yang berlaku setelah dilaksanakan kegiatan olahraga paling lambat pukul 8.00 WIB. Jadi ini juga yang jadi perhatian dari pimpinan bahwa setiap kali hari Jumat itu masih ada pegawai yang ketika rapat itu menggunakan pakaian olahraga. Jadi mulai tahun 2025 akan kami tertibkan kembali ketika nanti jam setelah olahraga itu jam 8 tidak ada lagi yang menggunakan pakaian olahraga Bapak Ibu. Jadi jam 8 batas akhir menggunakan pakaian olahraga, setelah itu silakan menggunakan PDH di hari Jumat. Batik atau mungkin kalau memang hari Jumat itu bertepatan dengan tanggal 15 bisa menggunakan eh, PKL atau kalau memang tanggal 17 hari Jumat bisa menggunakan Korpri seperti itu. Jadi batas menggunakan pakaian olahraga adalah jam 8. Setelah itu wajib untuk berganti menjadi pakaian dinas harian yang berlaku. Kemudian ini ada atribut dan kelengkapan pakaian dinas, Bapak Ibu. Nah, eh, atribut yang pertama ini terkait tanda jabatan. Jadi, tanda jabatan itu merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan suatu kedudukan atau tugas atau tanggung jawab serta lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan eh, kementerian atau pemerintah daerah, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, gitu. Nah, di sini tanda jabatan itu ada tiga. Yang pertama ada tanda jabatan kerah. Tanda jabatan kerah digunakan pada saat menggunakan pakaian dinas harian di kerah, di kerah baju bagian kanan seperti itu. Kemudian untuk tanda jabatan saku itu digunakan pada saat acara-acara tertentu yang setingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Sama halnya dengan jabatan saku, tanda jabatan bahu juga sama digunakan pada saat acara tertentu saja. Seperti itu. Nah, berarti tiga tanda jabatan ini Bapak Ibu tidak digunakan pada saat yang bersamaan. Jadi nanti tanda jabatan kera itu sifatnya dia mandiri, berdiri sendiri. Kemudian tanda jabatan sakut dan tanda jabatan bahu itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau pakai tanda jabatan saku maka juga harus menggunakan tanda jabatan bahu seperti itu. Nah, ini untuk tanda jabatan bahu digunakan seperti yang ini bintang Astabrata, bintang Astabrata perak dengan jumlah satu ini dengan logo Kabupaten Lumajang dengan list warna merah digunakan oleh sekretaris daerah. Kemudian untuk
tanda bintang Astabrata perunggu dengan lambang Kabupaten Lumajang dengan list silver digunakan oleh asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Jadi kepala perangkat daerah non camat ya ini. Kemudian untuk tanda jabatan bahu melati 3 warna perunggu digunakan oleh camat dengan lambang Kabupaten Lumajang. Kemudian untuk yang melati 2 digunakan oleh lurah dengan logo Kabupaten Lumajang juga, listnya silver. Nah, ini tanda jabatan saku. Seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu digunakan oleh sekretaris daerah, yang kedua digunakan oleh asisten staf ahli dan kepala perangkat daerah non camat, kemudian yang ketiga itu digunakan oleh camat, yang keempat juga digunakan oleh lurah. Nah, ini contoh penggunaan jabatan saku dan ada jabatan bahu. Jadi kalau saku dengan bahu itu jadi satu, gambarnya seperti itu. Jadi satu kesatuan kalau menggunakan tanda jabatan bahu juga menggunakan tanda jabatan saku. Digunakan di saku sebelah kanan. Kemudian ini untuk tanda jabatan kerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Jadi untuk tanda bintang Astabrata eh, perak itu digunakan oleh sekretaris daerah. Kemudian untuk yang bintang Astabrata perunggu digunakan oleh asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah non camat. Kemudian untuk yang melati ya, melati 3 ini digunakan oleh camat. Kemudian untuk yang melati 2 digunakan oleh lurah. Dan penggunaannya juga sama di kerah sebelah di kerah di kerah baju sebelah kanan gitu. Jadi kalau sudah menggunakan tanda jabatan kerah ini tidak lagi menggunakan tanda jabatan bahu dan juga saku. Dan tanda jabatan kerah ini digunakan untuk sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ini terkait penggunaan atribut untuk rencana korpri seperti yang ada di gambar, tidak ada perubahan. Kemudian papan nama pegawai. Papan nama pegawai di sini itu backgroundnya warna hitam, kemudian tulisannya putih, Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi nanti yang tulisannya warna kuning. Selama ini masih ada penggunaan papan nama pegawai itu yang namanya itu masih menggunakan warna kuning, gitu. Kemudian eh, ada juga nama Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini atribut yang berubah. Nama Kementerian Dalam Negeri nanti itu digunakan di bahu sebelah kanan. Kalau selama ini bahu sebelah kanan itu menggunakan nama Kabupaten Lumajang dan juga lambang Kabupaten Lumajang, maka nantinya nama pemerintah Kabupaten Lumajang dan lambang Kabupaten Lumajang itu digeser ke bahu sebelah kiri. Jadi nama bahu sebelah kanan itu digunakan untuk nama Kementerian Dalam Negeri, sementara bahu sebelah kiri itu digunakan untuk nama pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga lambang Kabupaten Lumajang. Seperti itu. Nah, untuk kartu tanda pengenal itu seperti ini, Bapak Ibu. Formatnya seperti ini. Nanti latar belakang foto itu sesuai dengan kedudukan jabatannya masing-masing. Untuk pakaian yang digunakan pada saat foto yang ada di KTPP ini atau kartu tanda pengenal pegawai itu menggunakan pakaian dinas harian KEKI. Jadi eh, foto yang ada di kartu tanda pengenal pegawai wajib fotonya adalah foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas KEKI, tidak pakaian dinas lainnya dengan background sesuai jabatan masing-masing. Kemudian mungkin ini ada beberapa perbedaan ya seperti yang sebelumnya. Kalau di belakang itu mungkin eh, ada masa berlakunya. Kalau yang nantinya yang terbaru itu tidak perlu apa namanya masa berlaku, tapi ada penambahan.
alamat kantornya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada apa ini? Garis-garis NIP ya. Kalau garis-garis NIP-nya itu kemarin di belakang, nanti garis-garis NIP-nya itu di depan, di bawah angka NIP-nya gitu. Nah, untuk apa ini ya? Ini bahasanya gantungan kartu ya. Gantungan kartu pengenal pegawai itu berbentuk yoyo. Tidak lagi ada yang berbentuk kalung, eh yoyo yang tidak ada lambang Pemkapnya. Jadi semua nanti untuk eh, gantungan kartu tanda pengenal ini seragam semuanya eh, apa ya? Gantungannya yoyo seperti itu. Seperti yang berlaku saat ini. Nah, kemarin juga ada pertanyaan di WA kami, Mas, gimana nanti kan ini ada kartu virtual ASN ya yang ada di SIMA itu. Apakah itu juga berlaku? Jawaban kami tidak berlaku, Bapak Ibu. Jadi untuk kartu tanda pengenal yang berlaku adalah seperti yang ada di slide ini. Secara format tampilannya seperti ini, tidak seperti yang ada di kartu virtual ASN yang ada di aplikasi SIMA itu. Jadi yang berlaku tetap seperti yang ada di tampilan slide ini, Bapak Ibu. Nah, ini untuk warna dasar foto, merah sama tetap untuk JPT, biru untuk jabatan administrator atau eselon 3, hijau untuk jabatan pengawas atau eselon 4, orange untuk jabatan pelaksana, abu-abu untuk jabatan fungsional. Nah, ini untuk penggunaan kelengkapannya, peci pria dan peci wanita digunakan pada saat penggunaan batik korpri dan pada saat penggunaan pakaian sipil lengkap untuk korprinya. Maaf, untuk peci nasional prianya. Kemudian ada MUJ, ada pet upacara camat, ada pet upacara lurah juga. Kemudian ada udeng. Udeng digunakan pada saat tanggal 15 setiap bulannya pada saat peringatan Hari Jadi Lumajang, Hari Pusat Kebudayaan, dan acara kebudayaan atau acara kegiatan lainnya. Kemudian ini contoh penggunaan jilbabnya. Nah, ini Bapak Ibu yang penggunaan jilbab yang tidak sesuai ya, yang bermotif seperti ini nanti silakan digunakan di hari lain selain dinas ya, gitu. Jadi ini untuk penggunaan PDHKG bagi pegawai perempuan atau wanita itu PDHKG-nya nanti warna jilbabnya menggunakan warna kuning mustard. Mustard ini bacanya mustard apa mustard ya? Mustard, warna kuning mustard. Kemudian PDH putih itu menggunakan kaki muda. Nah, ini yang mungkin kemarin Bapak Ibu sempat notice juga, Mas, kayaknya kemarin yang PDH putih itu warna jilbabnya warna pink salim ya. Nah, warna pink salim itu Bapak Ibu itu pada saat Permendagri Permendagri 11 maaf, iya, Permendagri 11 2020. Nah, itu warnanya pink salim. Nah, sementara untuk yang Permendagri 10 2024 ini sudah berganti menjadi kaki muda seperti itu. Nah, warna kaki muda seperti apa? Seperti yang ada di gambar itu Bapak Ibu. Kemudian PDH batik tenun lurik warnanya menyesuaikan dengan pakaian, yang penting selaras atau senada dengan pakaiannya. Kemudian pakaian dinas lapangan ini warnanya nanti hitam, kemudian pakaian sipil lengkap warnanya merah, kemudian pakaian korpri warnanya nanti warna hitam, kemudian pakaian dinas upacara warnanya putih, pakaian khas Lumajang warnanya warna blewas bagaimana Perbuk pakaian dinas yang sudah ditetapkan di 2016 kemarin Bapak Ibu. Jadi tidak ada perubahan terkait penggunaan pakaian khas Lumajang ini, tetap warnanya warna blewah seperti yang sebelumnya, bukan orange. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian catatannya, jilbab yang digunakan tidak bermotif atau polos. Jadi tidak lagi menggunakan jilbab-jilbab yang polos, maaf, tidak lagi menggunakan jilbab-jilbab yang eh, bermotif.
seperti itu. Nah, untuk jilbabnya juga sama seperti yang ada di gambar, silakan nanti dimasukkan ke dalam pakaian dinasnya masing-masing, gitu. Seperti yang ada di gambar, silakan dimasukkan ke dalam pakaian dinasnya, gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi ngelihat di gambar wanita berhijab yang keki dengan yang korpri itu di atas papan nama itu ada tanda bintang Astabrata. Nah, tanda bintang Astabrata itu ada dua pilihan Bapak Ibu, bisa digunakan di kerah atau di atas nama atau papan nama pegawai gitu. Jadi kalau mau dimasukkan mau dipasang di kerah silakan. Kalau ingin dipasang di atas papan nama juga silakan gitu. Jilbab polos, tetap warna polos, dan silakan nanti dimasukkan di pakaian dinasnya. Kemudian ini terkait sepatu dan kaos kaki yang meliputi terkait kelengkapan pakaian dinas. Ini tidak ada perubahan. Maaf, perubahannya satu, Bapak Ibu bisa menggunakan sneakers nantinya di 2025. Tapi catatannya, sneakersnya harus warna polos, warna hitam, tidak bermotif atau tidak berpleret warna selain hitam. Jadi biasanya itu warna bawahnya, warna sol itu warna putih, tidak tidak ada warna putih. Jadi warnanya silakan warna hitam polos. Nah, warna apa sneakers dan pantofel ini bisa digunakan pada saat Bapak Ibu menggunakan eh, PDH, PDL maupun batik korpri. Tapi untuk PSL dan pakaian khas Lumajang wajib namanya menggunakan pantofel gitu. Jadi yang perempuan mau pakai sneakers silakan, tapi ketika menggunakan PDH, PDL maupun batik korpri. Pegawai perempuan maupun yang prianya mau pakai sneakers silahkan dengan catatan itu tadi warna warna sneakersnya tidak memiliki warna lain selain warna hitam, tidak berpleret warna selain hitam gitu. Ketika ada listnya warna putih itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi tetap warnanya adalah warna hitam, full hitam, tidak bercorak warna selain hitam. Nah, itu tadi terkait penggunaan pakaian dinas ASN nggih. Jadi ini pakaian dinas dan atribut bagi pegawai non ASN itu sebagaimana yang ada di surat kami menggunakan PDH putih, celana atau rok hitam, kemudian PDH batik atau tenun atau lurik dengan celana atau rok warna hitam, pakaian khas Lumajang, pakaian seragam batik korpri, dan juga pakaian dinas lainnya. Nah, ini pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai non ASN. Penggunaan pakaian dinas bagi non ASN, PDH putih itu sama ketentuannya dimasukkan ke dalam celana, digunakan pada hari Senin sampai hari Rabu. Nah, ini yang dimasukkan ini khusus bagi pegawai pria ya, Bapak Ibu. Kemudian PDH batik tenun lurik digunakan pada hari Kamis dan Jumat. Nah, bagaimana untuk eh, ini sebenarnya berlaku untuk yang ASN juga. Untuk yang jam dinasnya atau hari kerjanya di hari Sabtu juga 6 hari kerja. Maka di hari 6 kerja itu, maka di hari Sabtunya menggunakan sama PDH batik tenun atau lurik. Jadi digunakan dari hari Kamis sampai hari Sabtu seperti itu. Nah, kalau yang 5 hari kerja digunakan di hari Kamis sampai hari Jumat. Penggunaan pakaian khas Lumajang, seragam korpri, pakaian dinas lain, dan juga eh, digunakan dengan ketentuan yang juga sama mengatur seperti yang ditentukan oleh ASN seperti itu. Nah, atribut dan kelengkapan bagi pegawai non ASN ini atributnya terdiri dari sama nama Kementerian Dalam Negeri, nama pemerintah Kabupaten Lumajang, lambang Kabupaten Lumajang, dan papan nama pegawai. Jadi itu tidak ada kartu tanda pengenal lainnya itu tidak perlu digunakan. Jadi hanya yang melekat, yang apa ya istilahnya bongkar pasang itu hanya apa nama pegawai saja.
tidak ada eh, atribut lainnya yang digunakan. Gitu. Kemudian kelengkapan pakaian dinas sama seperti ASN, tutup kepala itu peci nasional untuk pakaian korpri, ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki juga sama. Nah, ini ketentuan lain, ketentuan penggunaan seragam batik kolektif khas Lumajang. Ini yang biasa kita pakai di hari Selasa, Bapak Ibu, setiap hari Selasa awal bulan. Nantinya, eh, sebagaimana SE juga, itu digunakan di hari Kamis awal bulan atau di minggu pertama, gitu. Jadi di Kamis minggu pertama atau awal bulan itu menggunakan batik kolektif khas Lumajang. Kemudian ini sifatnya mungkin mandatori juga terkait pengawasan dan pengendalian. Pimpinan kepala perangkat daerah melalui sekretaris perangkat daerah atau pejabat yang setara wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara berkala terhadap penggunaan pakaian dinas di internalnya hingga jajaran paling bawah. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pejabat sekretarisnya Eselon 3 melakukan pengawasan pengendalian terhadap penggunaan pakaian dinas di masing-masing unit kerjanya sehingga nanti penggunaan pakaian dinas di 2025 ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kabak meskipun nanti bertahap tapi sebelum penetapan perbubnya juga sudah bisa diberlakukan secara keseluruhan seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Kami akan melakukan diskusi tanya jawab untuk saat ini. Mungkin banyak bingungnya, silakan nanti ditanyakan. Mungkin ada banyak yang tidak dimengertinya, silakan juga nanti ditanyakan. Monggo. Kami kembalikan ke Bangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vicky atas penjelasannya. Sebelum sesi tanya jawab, mohon Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Ini dibatasi berapa pertanyaan Mas Vicky? Sampai jam Sampai 11 jam Mas Blank. 11 Oh, ya, sampai nggak jam apa-apa. 11 ya. Soalnya banyak yang tanya ini. Monggo. Silakan. Mungkin dari yang kanan. hadir di Zoom meeting bisa menuliskan di kolom chat atau raise hand. Kalau yang sudah menuliskan di kolom chat sudah banyak ini Mas Vicky. Langsung boleh ya Mbak ya? Ya, Dari Dinas Perikanan Mbak? dari Dinas Perikanan, nggih monggo. Iya. Ini banyak yang kami tanyakan Mbak terkait seragam tadi. Bisa Yang pertama, nggih, Bisa dihidupkan videonya Ibu. ya. Saya Yuli dari Dinas Perikanan Mas Vicky. Ini banyak yang saya tanyakan. Yang pertama terkait PDH keki ya, yang kita pakai setiap hari Senin dan Selasa untuk ASN. Itu untuk warna bagaimana? Warna untuk, karena kan kita banyak sekali yang dijual di luaran itu ya, ada yang gelap, ada yang terang gitu. Ini mohon untuk keseragaman tentang warna. Karena kan kita tidak ada pengadaan ya, jadi sebagian besar itu ASN itu membeli sendiri. Itu yang terkait untuk PDH. Kemudian untuk kerudung itu memang hukumnya wajib ya Mas Vicky ya harus dimasukkan ya. Karena kan mungkin ada ibu-ibu itu yang selama ini sepertinya risih gitu loh mau memasukkan kerudung ke dalam baju. Ya, jadi itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk tanda jabatan itu berarti hanya dipakai untuk JPT sebagaimana tadi yang telah disebutkan dan juga camat lurah ya Mas Vicky nggih. Selain itu tidak memakai. Kemudian pertanyaan yang keempat terkait dengan
seragam hitam putih itu modelnya juga sudah ditentukan, gitu. Jadi kita kan kebanyakan kita membeli ya. Terutama kita juga untuk tenaga honorer, Mas Vicky, karena kan tenaga honorer ini memakainya itu 3 hari berturut-turut ya. Apakah juga modelnya juga sama seperti yang ada tadi itu? Nggih. Kemudian untuk batik pasir itu untuk keseragaman kerudung juga. Mungkin saya tadi agak itu ya nggak begitu mengikuti yang batik pasirnya untuk kerudung, karena kan kerudung juga ada yang memakai hijau army itu yang tua ataupun yang memakai merah bata itu, Mas Vicky. Sementara itu dulu, nanti akan saya sambung lagi kalau misalkan ada pertanyaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dinas Perikanan. Mas Vicky mau langsung menjawab atau menampung beberapa pertanyaan terlebih dahulu? Langsung saja nggak Pak? Nggih, monggo dijawab Mas Vicky. Langsung saja ya. Jadi tadi sudah ada 5 pertanyaan dari Bu Yuli dari Diskan. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa yang sudah dijawab sih sama Bu Yuli ya. Eh, yang pertama terkait PDH Keki. Warnanya itu warna apa sih sebenarnya? Di surat atau di surat edaran kami sebenarnya sudah kami sampaikan juga untuk apa namanya warnanya. Ada di lampiran surat edaran yang di halaman hampir terakhir sendiri. Hampir terakhir sendiri. Jadi kalau kita lihat di penggunaan, ini saya coba buka SE-nya, ini SE-nya ya. Sudah kelihatan gitu Bapak Ibu? Sudah Mas Vicky. Ya, sudah terlihat, Mas. Kenapa? Kok surat undangan? Sebentar. Nah, nah, ini Bapak Ibu di spesifikasi kain di Romawi 3 ya, lampiran surat kami di SI-nya ini di nomor 5 ini sebenarnya sudah ada ketentuan warnanya, tapi bentuknya bentuk apa namanya? Bentuk angka gitu, bukan warna warna yang apa ya, gambar warnanya bukan gitu. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan saja sama pegawainya Ya, yang jual itu yang mendekati warna ini tuh yang mana gitu atau warna warna kaki yang ini tuh yang mana seperti itu karena memang sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi di awal memang keterbatasan ini adalah ketika kita melakukan pengadaan sendiri Ya, itu antar toko itu mungkin bisa berbeda ya warnanya betul, tidak sama. gitu tapi kita berikan standarnya itu untuk warnanya seperti ini Bapak Ibu itu untuk yang warna kakinya itu untuk yang PDH kaki, untuk yang PDL juga sama, warnanya seperti yang eh, ada di SE yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, gitu. Maaf, maaf, Nah nanti, maaf.
Mas Vicky, maaf saya potong ya. Berarti untuk Nggih, saat monggo. ini yang apa atribut untuk menunjukkan lokasi OPD itu sudah tidak dipergunakan lagi, nggih? Nggih, betul. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Vicky, Nggih. nggih. Tadi setelah warna ada terkait kerudung. Kerudungnya dimasukkan atau tidak? Arahan Ya, dari pimpinan tetap dimasukkan Bapak Ibu. Gitu. Jadi apapun kerudungnya nanti tetap apapun pakaian dinasnya nanti tetap dimasukkan untuk yang PDH itu ya. Kemudian kecuali mungkin nanti untuk yang PDH batik itu bisa disesuaikan kembali. Kemudian tanda jabatan, ya tadi sudah dijawab sama Bu Yuli, digunakan oleh JPT saja. Jadi kalau di diskan berarti nanti yang pakai hanya kepala diskan gitu. Selain kepala diskan tidak menggunakan tanda jabatan. Kemudian terkait hitam putih, pakaian hitam putih bagaimana? Modelnya sama Bapak Ibu, PNS, ASN maupun non ASN modelnya sama gitu. Tapi yang membedakan adalah atributnya. Kalau ASN itu nanti atributnya lengkap, tapi kalau non ASN hanya papan nama saja yang digunakan gitu. Mulai dari nama Kementerian Dalam Negeri, kemudian nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, lambang Kabupaten Lumajang itu sama digunakan juga. Dan bagi non ASN pria itu silakan nanti bajunya juga sama dimasukkan sebagaimana yang telah diatur sebagaimana telah diatur di ASN-nya untuk yang pegawai pria. Kemudian yang kelima, batik pasir kerudungnya. Nah, ini eh, saya sebenarnya juga bingung juga karena waktu itu tidak ada penetapan terkait penggunaan warna kerudungnya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang army eh, mungkin ini gini, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan dulu. Kalau memang nanti butuh penetapan, kami akan tetapkan melalui eh, surat pemberitahuan terkait penggunaan batik, maaf, terkait penggunaan kerudung di batik pasirnya. Jadi kalau selama ini ada yang terakota ya warnanya itu ya, terakota apa orange? Terakota ataupun army ya mungkin bisa diperbolehkan. eh, menggunakan itu terlebih dahulu. Ya, Nanti kalau memang tidak ada ketentuan lebih lanjut, ya akan kalau ada memang tidak ada ketentuan penetapan. lebih lanjut, silakan tetap pakai itu. Tapi kalau memang nanti kami sampaikan, silakan disesuaikan dengan eh, apa ya ketentuannya gitu. Ya, Karena kami juga yang kami share kemarin hanya penggunaan batiknya saja. Tapi terkait kerudung belum ya. produknya memang tidak kami tentukan seperti itu Bapak Ibu. Belum kami tentukan Ya. gitu. Untuk yang korpri ibu-ibu, Mas Vicky, apakah perlu memakai peci ya? Karena tadi itu sepertinya ada gambar peci. Iya, betul. Jadi untuk Oh, ibu-ibu ketika upacara silakan nanti menggunakan peci yang panjang kecil itu ya, oh gitu. ibu-ibu ya. Hanya untuk Nggih, upacara saja Mas Vicky ya? hanya untuk Ya, upacara saja. ya, nggih. Nggih, matur nuwun Mas Vicky. Nggih. Nggih. Nggih, ada lagi monggo. Ini tadi RSUD Pasirian raise hand. Jadi bertanya atau bagaimana dari RSUD Pasirian? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo bisa dinyalakan videonya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Wiki. Waalaikumsalam, nggih. Dengan siapa, Pak? Dari RSUD Pasirian Effendi, Mas Wiki, mewakili Oh, Mas Andi, teman-teman. nggih. Untuk ada Videonya dua bisa pertanyaan, dihidupkan, Mas Mas. Wiki. Oke. Videonya bisa dihidupkan. Oke, untuk PDU pakaian dinas tertentu itu, nggih, untuk dokter, perawat, bidan, itu kan disebutkan dari Mas Wiki dari keputusan dinas kesehatan, nggih. Apa bisa dengan keputusan direktur yang disetujui sekretaris daerah? Terus yang kedua untuk tanda pengenal kontrak itu apakah perlu memakai?
tanda pengenal itu untuk yang kontrak. Jadi untuk yang ASN tadi kan fotonya pakai keki. Jika perlu untuk yang non ASN pakai fotonya pakai baju apa? Matur nuwun Mas Vicky. Terima kasih dari Mas Fendi RSUD Pasirian. Untuk pertanyaan pertama yang tadi pertanyaannya untuk pakaian dinas tertentu apakah bisa ditetapkan dengan keputusan direktur? Yang kedua untuk tenaga kontrak apakah bisa memakai tanda pengenal seperti yang ASN? Monggo Mas Vicky, silakan dijawab. Oke, Untuk Mas Fendi di RSUD Pasirian, yang pertama untuk penetapan surat keputusan tertib perangkat daerah, kepala perangkat daerah. Jadi untuk rumah sakit tidak apa ya, tidak bisa menetapkan SK terkait penggunaan pakaian dinas khusus di rumah sakit gitu. Jadi untuk SK-nya tetap pengguna yang melakukan penetapan adalah kepala dinas kesehatannya. Kemu- Kemudian yang kedua terkait KTPP kontrak, kartu tanda pengenal pegawai untuk teman-teman kontrak. Sebagaimana yang itu sudah kami sampaikan tadi di awal, untuk atribut yang digunakan oleh teman-teman kontrak hanya nama pegawai saja, apa nama pegawai saja. Jadi selain itu tidak diperkenankan untuk menggunakan kartu tanda pengenal pegawai gitu. Jadi atributnya hanya maaf, apa nama pegawai saja. Sudah clear ya, Mas Fendi? Oke, siap Mas Vicky. Matur nuwun. Yang lain silakan, monggo. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, mungkin di kolom chat itu dulu aja ya Mas Vicky. Ini tadi ada yang tanya dari Kecamatan Sawilangun. Apakah tanda jabatan itu sudah tersedia di toko-toko atau disediakan oleh bagian organisasi? Monggo, Mas Vicky. Oke, saya baca kolom chat ini. Oh, ini. Jadi untuk tanda pengenal itu kami belum bisa memastikan sudah ada di toko-toko yang ada di Kabupaten Lumajang atau belum. Tapi sebenarnya tadi arahan dari Pak Kabak kan memang untuk penggunaan pakaian dinas ini kita sifatnya bertahap ya. Jadi kalaupun jadi apa per 2 Januari itu sudah lengkap semua ya alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak, kita bertahapnya mulai dari pakaian dinasnya terlebih dahulu. Gitu. Jadi nanti terkait tanda jabatan dan ya kemungkinan yang susah kan ada jabatan. Tanda jabatan mungkin bisa menunggu apa eh, stok dari toko-toko yang menyediakan atribut tanda jabatan itu. Dan untuk dan penggunaannya sifatnya mandiri. Gitu. Jadi tidak eh, tidak kolektif. Itu dari kecamatan Kecamatan Sawilangun. itu dari Kecamatan Sawilangun. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Puskesmas Kelaka sudah terjawab tadi ya, Mas. Untuk PDA keki, warna dan jenis kain sudah ada di SE kan? Oke, nanti untuk warna dan jenis lain silakan. Dicek di lampiran SE kami warna dan jenisnya apa. Kemudian ini ada pertanyaan, saya langsung baca saja Mbak Nia ya.
Nggih, enggak apa-apa, silakan. Ini ada kepegawaian dari RSUD Dr. Haryoto. Bertanya, tanda jabatan saku atau atribut untuk pejabat eselon 2 Direktur UBK menggunakan atribut yang mana? Jadi untuk tanda jabatan itu hanya berlaku bagi kepala perangkat daerah. Jadi untuk UEBK tidak menggunakan jabatan, tanda jabatan, tidak menggunakan tanda jabatan, tapi pakaian dinasnya bisa memilih lengan panjang atau lengan pendek, bisa dimasukkan atau dikeluarkan, seperti itu. Tapi untuk tanda jabatan tidak menggunakan tanda jabatan. Arsidi Haryoto, clear ya. Puskesmas Gedung Jajang, kode warna dan jenis kain tadi sudah eh, kami sampaikan juga, bisa dilihat di SE-nya. Diskopindak, izin bertanya model baju PDA Putih apakah harus 2 saku dada sesuai surat edaran? Ya, betul. Sesuai surat edaran kami. Itu sudah model dari eh, Permendagrinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa di model-model lagi. Kecuali untuk yang PDH Keki itu kan saku untuk yang pegawai perempuan ada di bawah ya. Itu bedanya cuma itu. Kalau PDH putih sakunya nanti di atas, kalau PDH Keki sakunya di bawah untuk yang pegawai wanita. Kecamatan Lumajang, izin bertanya satu, di SI Pakaian Dinas tidak membahas mengenai PSH dan PSR. Bagaimana apabila kita menghadiri sidang paripurna, pakaian apa yang dipakai karena biasanya pada undangan ada dress code yang ditetapkan. Yang pertama, saya jawab langsung ya. Jadi yang pertama sudah kami sampaikan di awal, PSH PSR tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Jadi nanti untuk rapat dewan silakan nanti menyesuaikan pakai penggunaan dress code yang akan digunakan pada saat paripurna gitu. Karena sesuai ketentuan di Permendagri juga tidak mengatur terkait PSH sama PSR tadi. Yang disampaikan memang dari arahan Kemendagri kedua pakaian itu sudah tidak diberlakukan lagi gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan eh, pakaian yang berlaku atau mungkin PDH kayak gitu ya, atau PDH putih. Kemudian yang kedua, lambang korpri yang bagaimana yang digunakan? Karena ada banyak versi. Ada yang bulat seperti pin dan ada yang korpri yang biasa seperti bros. Jadi lambang korpri yang digunakan itu yang berbentuk korpri, tidak berbentuk bulat ataupun apa bros dan sebagainya. Jadi gambar bentuk korprinya itu terlihat apa ya ibaratnya sayap-sayap korpri itu masih kelihatan Bapak Ibu jadi tidak intinya tidak seperti bros atau semacamnya gitu. Kemudian yang ketiga KT kartu tanda pengenal kan beda, berarti ada pembuatan tanda pengenal baru apakah dikompulir oleh OPD pengampu. Oke. Jadi ini nanti kan biasanya untuk teman-teman BKD yang mengakomodir terkait kartu tanda pengenal pegawai. Nah, selama nanti di BKD misalkan secara anggaran itu ada, ya monggo nanti bisa tetap diakomodir oleh teman-teman di BKD seperti itu. Karena bagaimana yang tadi kami sampaikan, secara penggunaan ini kan nanti bertahap. Karena terkait pengadaan itu juga membutuhkan anggaran, ya selama nanti anggarannya ada, bisa diakomodir oleh teman-teman yang memang apa ya secara kewenangan menerbitkan atribut pegawai gitu. Dari Dispenduk Capil untuk non ASN baju PDH putih pria menggunakan lengan panjang atau pendek. Tadi sudah kami sampaikan di slide juga sudah ada di SE juga sudah ada pakaiannya adalah pakaian lengan pendek bukan lengan panjang gitu.
Mohon penjelasan untuk pakaian dinas untuk perangkat daerah. Tadi juga sudah kami sampaikan. Intinya, maaf ya, untuk perangkat desa ya. Ininya tadi eh, Permendagri 10 2024 ataupun Permendagri 11 2020 itu hanya mengatur untuk ASN. ASN ketentuannya sudah jelas tadi sudah kami sampaikan. Jadi aturan SE ini hanya berlaku untuk ASN dan non ASN saja melalui SE yang sudah kami edarkan. Nah, untuk pengaturan pakaian dinas bagi perangkat desa nanti akan diatur tersendiri oleh teman-teman dari DPMD. Selama teman-teman DPMD tidak melakukan pengaturan atau tidak ada perubahan penggunaan pakaian dinas, maka untuk perangkat desa tidak ada perubahan penggunaan pakaian dinasnya, gitu. Kemudian dari Hayul Masruroh, untuk pakaian kaki wanita apa boleh memakai gamis? Tidak bisa. Jadi tetap sesuai ketentuan, sesuai yang ada di model pakaian dinasnya, sesuai yang ada di SE maupun yang ada di nanti yang akan kami tetapkan di Pergub juga, gitu. Jadi kalau nanti misalkan kami eh, satu kita berikan akses untuk diperbolehkan, maka yang lain nanti juga akan sama. Ada yang pakai gamis, ada yang sesuai model ketentuannya. Pasti juga tidak akan ada keseragaman. Tujuannya adalah biar semua sama-sama seragam, Bapak Ibu. Gitu. Kecamatan, PKMT Tikung. Kecamatan Tekung, Mas Wiki. PKMT Tikung, Pak, boleh nanya? Tikung, Silakan, Pak, mungkin boleh nanya, silakan tanya. silakan. Monggo, silakan tanya. Aturan ini berlaku, Kecamatan Tikung, aturan ini berlaku Januari 2025. Apa ada sanksi jika tidak menerapkan peraturan ini? Dan yang memberikan sanksi itu siapa? Dan sanksi apa yang diberikan? Oke. Aturan ini berlaku SE-nya memang 2025 Di per 2 Januari 2025, Bapak Ibu. Di ketentuan rancangan Pergub kami juga sudah diatur eh, ketika nanti misalkan Pergubnya sudah mulai berlaku, sudah mulai diundangkan, dan mungkin kita eh, apa ya ada spend waktu beberapa bulan ketika tidak dilakukan apa ya sesuai ketentuan itu maka sanksinya sesuai dengan PP 94 2020 atau 2021 ya terkait hukuman disiplin gitu. Jadi tetap sesuai hukuman disiplin ada ketentuannya sesuai PP 94. Puskesmas Tekung, Pak mau tanya satu untuk batik pasir dipakai di hari tertentu apa gimana? eh untuk batik pasir sesuai yang kami sampaikan tadi di awal, nanti digunakan di hari Kamis, minggu awal, maaf, awal bulan atau minggu pertama, gitu. Hari Kamis, kalau yang kemarin kita pakai di hari Selasa, maka nanti di 2025 itu digunakan di hari Kamis. Untuk bed ditulis Kabupaten Lumajang dan Kemendagri. Kalau pas dipakai baju putih tetap kuning apa ganti putih. Oke, background tulisan tetap warna kuning, Bapak Ibu. Untuk tulisan bed, backgroundnya tetap warna kuning, tulisannya warna hitam, gitu. Nah, eh, untuk tulisannya kami utamakan nanti tulisannya pemerintah Kabupaten Lumajang, bukan Lumajang, bukan Kap Lumajang, bukan Kabupaten Lumajang, tapi pemerintah Kabupaten Lumajang. Kami mengutamakan yang seperti itu. Kemudian untuk Kemendagri juga sama, Kementerian Dalam Negeri tidak disingkat Kemendagri. Tapi kalau memang Bapak Ibu, oh Mas kita mau leles-leles pakai baju yang lama, di baju yang lama kabupaten kotanya Lumajang, monggo. Kalau leles silakan, nggak apa-apa disesuaikan dengan yang ada. Tapi kalau memang Bapak Ibu nanti beli baru, silakan beli yang full lengkap Kementerian Dalam Negeri ataupun eh, apa pemerintah Kabupaten Lumajang.
gitu. Leles. Untuk ikat pinggang, apakah ada ketentuan, Pak? Misal harus berkepala korpri. Oke, di SE kami belum. Oke, untuk sabuk itu nanti ikat atau ikat pinggang itu kepalanya adalah kepala lambang kabupaten. Saya share sebentar nih. Nah, ini di eh, rancangan Pergub kami itu untuk ikat pinggang sama warna hitam tetap. Nah, ini kepalanya kuning emas, kemudian ada lambang Kabupaten Lumajang dan modelnya seperti yang ada di gambar ini, Bapak Ibu. Oke, ini untuk ikat pinggangnya. Kemudian izin bertanya untuk kerudung non ASN selama Senin Rabu apa warnanya sama? Warnanya sama. Untuk non ASN, ASN maupun non ASN, warna kerudungnya sama. Jadi kalau hari Senin itu yang ASN pakai keki PDH keki maka dia kuning mustard. Kalau yang non ASN kan hari Senin itu PDH putih maka dia warnanya keki muda gitu. Berarti untuk non ASN selama Senin sampai Rabu warnanya sama sama-sama warna keki muda. Jadi 3 hari menggunakan warna keki muda. Puskesmas Tunjung. Pakaian dinas harian bagi petugas di puskesmas khusus yang bertugas shift rawat inap sore dan malam perlu SK Kadinkes atau kepala puskesmas. Kartu nama pegawai non ASN apakah diakomodir BKD? Oke. Untuk pakaian tetap nanti SK-nya SK Kepala Dinas Kesehatan gitu. Nah, harinya juga sama. Eh, Penggunaan pakaian dinas sesuai hari itu. Kalau memang pakaian dinas khususnya sama, ya silakan nanti tetap ditetapkan dengan SK Kadinkesnya. Nah, untuk kartu nama pegawai non ASN tidak digunakan oleh non ASN. Jadi kartu nama pegawai itu tidak digunakan oleh non ASN, Bapak Ibu. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan juga, pertanyaan juga sama dari RSUD Pasirian, tenaga kontrak atau tenaga non ASN tidak menggunakan kartu nama pegawai. Kartu nama pegawai hanya digunakan oleh ASN saja. Jadi tidak diakomodir oleh BKD juga. Pak Kecamatan Tikung, pakaian putih apa diharuskan saku 2 dan beratribut. Untuk pegawai non ASN, atributnya, saya ulangi, atributnya hanya papan nama. Untuk non ASN, full lengkap gitu. Kecamatan Lumajang, tambahan pertanyaan Mas Wiki, tanda pangkat dan tanda jabatan, siapa yang mengadakan? Apa beli sendiri? Oke. Eh, kita tanda pangkat tidak ada ya. Tadi sudah kami sampaikan, kalau yang aturan yang dulu itu ada tanda pangkat, cuman yang terbaru ini sudah tidak ada tanda pangkat.
Jadi yang ada hanya tanda jabatan saja. Nah, tanda jabatan untuk pengadaannya itu masing-masing, Bapak Ibu, tidak diakomodir oleh perangkat daerah tertentu, gitu. Jadi pengadaannya masing-masing. Mengulangi penjelasan Bapak, BED Pemkab Lumajang dan logo Kabupaten Lumajang yang semula di lengan kanan pindah ke kiri, sedangkan kanan BED Kemendagri. Oke, jadi yang nanti sebelah kanan itu adalah BED Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang di sebelah kiri nanti eh, nama pemerintah Kabupaten Lumajang dan logo Kabupaten Lumajang. Nih, seperti yang kami coba tampilkan gambarnya ya. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Oh, salah. Nah, ini misalkan contoh ya. Atributnya gambarnya seperti ini. Jadi, lengan sebelah kanan ini, eh, di lengan sebelah kanan, ini adalah nama Kemendagri. Kemudian di lengan sebelah kiri itu adalah nama pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga lambang Kabupaten Lumajang. Saku sebelah kanan, di atas saku sebelah kanan itu adalah papan nama pegawai. Kemudian di papan saku sebelah kiri itu ada di atasnya ada Korpri dan juga KTPP, Kartu Tanda Pengenal Pegawai. Itu. Nah, kalau pejabat JPT itu eh, tanda jabatannya ada di kerah, misalkan seperti ini. Tapi kalau tanda jabatan saku dan bahu, maka dia di saku sebelah kanan dan juga di bahu kanan dan kiri, gitu. Jadi ini gambarannya. Di SE sudah lengkap gambarnya seperti apa. Silakan dicek sendiri gambarannya sesuai SE sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kaki dan PDA kaki dan PDA putih dilarang dikeluarkan, nggih. Nggih, betul. Un- non JPT wajib dimasukkan. Jadi yang bebas dikeluarkan itu adalah JPT. Jadi JPT mulai kepala perangkat daerah non camat, kemudian asisten, sekretaris daerah, staf ahli itu bisa menggunakan kaki lengan panjang atau lengan pendek, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Selain itu wajib untuk dimasukkan. Untuk PDH Fitrianto Puskesmas Kelakah, untuk PDH selama ini ada yang memakai model tunik. Apa sekarang diperbolehkan? Mungkin maksudnya PDH batik itu loh Mas Wiki, kan ada yang memakai tunik. Tunik ini untuk yang perempuan. Iya, Nggih, nggak apa-apa. Silakan disesuaikan. Untuk yang hari Kamis, untuk batik tenun lurik, iya, batik atau tenun atau lurik silakan nanti disesuaikan. Ikat pinggang Puskesmas Tunjung, eh, pengadaannya tetap mandiri, Bapak Ibu. Untuk di BPRD sebagian staf atau non ASN berada di lapangan, apakah boleh menggunakan kartu tanda pengenal? Tidak boleh. Kartu tanda pengenal pegawai hanya digunakan oleh ASN. Selain ASN tidak boleh menggunakan kartu tanda pengenal. Hanya papan nama pegawai saja. Itu ya. Pakai senduro untuk ASN yang tidak mau kerudungnya dimasukkan gimana? Soalnya banyak ASN yang memakai kerudungnya menutupi pakaian atasnya. Oke, sesuai ketentuan, nanti akan dilakukan pembinaan terkait ASN yang tidak apa ya, ibaratnya tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan pakaian dinasnya. Seperti itu.
Hah? Fitrianto Puskesmas Kelaka. Yang dimaksud PDH kaki. Hah? PDH kaki model tunik. Tidak bisa ya. Eh, jadi PDH-nya, khusus PDH silakan nanti sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak boleh macam-macam model gitu. Modelnya sesuai yang ada di gambar yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi model tunik, model gamis seperti yang tadi ditanyakan itu tetap tidak bisa. Sudah nggih pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Monggo di sub silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Disub Pak, mau mohon untuk menyalakan video. kami dari Disub izin bertanya untuk atribut yang di lengan kiri apa mengikuti Kemendagri atau perhubungan? Sudah, Mas. Iya, sudah. Oke. Yang bed itu, Mas. Oke. Jadi untuk seluruh gawai yang ada di lingkungan Kabupaten Lumajang yang ada di bed sebelah kanan ya, Ya, kanan. sebelah kanan itu Kemendagri, bukan dari Kementerian Perhubungan, bukan dari Kementerian Kesehatan, bukan dari Kementerian Koperasi, semuanya adalah bed Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Jadi semua sama. Kementerian Dalam Negeri tidak di bawah kementerian siapapun, kecuali Kementerian Dalam Negeri. Baik, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk teman Gusmus, Satpol PP, Damkar, Speakernya Mas BPD, Wiki. tes tes. Tes. Bangun udah. Tes, tes, tes. Terdengar. Sudah Mas Oke. Wiki, ini ada pertanyaan lagi. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, untuk teman-teman di Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga BPD terkait penggunaan pakaian dinasnya sudah ada gambaran ya. Jadi tidak lagi menggunakan pakaian dinas di masing-masing kementeriannya, ya, tapi sesuai ketentuan. Kalau memang tidak sifatnya tidak operasional lapangan, tetap menggunakan pakaian keki, PDH keki untuk hari Senin Selasa, untuk Rabu putih, untuk Kamis Jumat batik tenun lurik, seperti itu ya. Untuk Kecamatan Lumajang, untuk pakaian dinas untuk bumil, ibu hamil, pripun nggih? Nggih. Jadi untuk pakaian ibu hamil tetap disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Modelnya kalau memang seperti yang sebelumnya silakan di model yang seperti yang sebelumnya. Jadi silakan disesuaikan dengan kenyamanannya gitu. Khusus untuk ibu hamil. Dan untuk atribut tetap lengkap gitu. Untuk pakaiannya silakan nanti disesuaikan. Untuk atributnya tetap lengkap. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi.
Eh, dari pendidikan. Nggih, pakaian khas Lumajang wanita warna blewa berarti seperti Dharma wanita. Nggih, mirip-mirip dengan pakaian Dharma wanita nggih, Bapak Ibu, warnanya. Kecuali nanti, kecuali nanti memang sudah ada arahan dari pimpinan untuk merubah pakaian dinas, maka akan kami sesuaikan juga untuk pakaian dinasnya. Untuk pakaian mas rumahnya, PKL-nya. Tapi selama tidak ada perubahan dari pimpinan, maka untuk pakaian khas Lumajang tetap seperti yang ada di Pergub yang sebelumnya, di Pergub 21 2016. Seperti itu. Dari Puskesmas Jatiroto, Mas Wiki. PKM Jatiroto, untuk PKL dan batik pasir kerudung, apakah wajib dimasukkan, nggih? Silakan disesuaikan, Bapak Ibu. Tidak harus dimasukkan, gitu. Untuk PKL dan batik pasir, untuk batik ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada kayaknya ya Mas Wiki. Bisa ditanyakan. Oh, Maaf Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kami beri waktu 5 menit. Berarti maksimal ketika 10.40 tidak ada yang ingin bertanya, maka akan kami sudahi di 10.40 itu. Dan kami anggap berarti teman-teman atau Bapak Ibu sudah mengerti dan juga sudah memahami terkait penggunaan pakaian dinas di 2025 nanti. Nggih. Ini dari Ari untuk guru. Biasanya pakaian kaki dikeluarkan. Apakah sekarang harus dimasukkan? Iya, harus dimasukkan. Selama bukan JPT, maka pakaian dinas yang digunakan wajib untuk dimasukkan. Jadi eh, untuk pakaian dinas ini khusus khusus jabatan pimpinan tinggi pertama atau eselon 2, beliau-beliau bisa menggunakan pakaian dinas lengan panjang atau pun lengan pendek. Bisa dimasukkan, bisa juga dikeluarkan, tergantung selera dari pimpinan masing-masing. Kalau ingin dikeluarkan silakan, kalau ingin dimasukkan silakan, kalau mau lengan panjang silakan, kalau mau lengan pendek silakan. Ada opsi-opsi itu. Tetapi ketika yang menggunakan adalah non jabatan pimpinan tinggi atau bukan eselon 2, maka pakaian dinas yang digunakan adalah lengan pendek dan juga dimasukkan. Berlaku untuk administrator, pengawas,
fungsional maupun pelaksana. Jadi seluruh fungsional, baik pun maupun fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, ataupun eh, terampil mahir penyelia, tetap harus dimasukkan dan lengan pendek. Seperti itu. Oke. Dari DLH untuk bawaan pakaian batik apa wajib hitam atau boleh warna gelap? Kalau eh, di ketentuan itu kan kami sampaikannya warna hitam ya. Kita cek. eh, oke. Jadi belum belum kita sampaikan ya untuk bawahannya. Jadi kita di rancangan pergub kami untuk non ASN ini sudah jelas bawahan itu warna hitam, bukan warna gelap. Untuk batik korporat bagi ASN juga sama, dia warna hitam, sudah kami tentukan. PDL juga sama warna hitam, kecuali untuk PSL. Nah, PSL ini berwarna gelap, jadi tidak harus hitam, tapi warna gelap. Mentok paling nanti di warna navy atau warna hitam, itu. Oke, untuk batik juga sama, warna gelap. Jadi warna gelap bisa hitam atau ya yang penting hitam. Oke, ini untuk PDH pakaian bawaannya warna hitam ya. Jadi warnanya hitam. Untuk yang PSL baru bisa warna gelap. Oke, untuk pakaian sesuai ini kecamatan tikung ya, bawaan warna hitam, tapi bawaan kain dari denim tidak kain tetap kain-kain pada umumnya, tidak berbahan kargo atau jeans atau denim. Puskesmas Tunjung izin bertanya lagi, tambahan atribut seperti pin berlogo beralak apa diperbolehkan dipakai? Sifatnya sunnah untuk atribut-atribut yang pin berlogo tadi. Silakan kalau memang mau dipasang, silakan. Kalau memang tidak mau dipasang, silakan. Jadi misalkan kan kalau di puskesmas ataupun di rumah sakit itu biasanya ada pin layanan ya. Nah itu silakan monggo kalau memang mau dipasang, silakan dipasang. Kalau tidak dipasang, monggo saja. Nah kalau memang mau dipasang nanti posisinya di mana? Bisa di atas papan nama. Ini adalah kita mau ditanyakan. Sudah 10.40 Mas Vicky. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, maka nanti terkait penggunaan. Jadi kami masih ada PR untuk kerudung batik pasir itu
kami sampaikan dulu ke pimpinan. Nanti kalau memang ditetapkan misalkan hari ini ya maka nanti akan kami bersurat kembali seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, eh, di hari Kamis nanti terkait penggunaan pakaian batik kolektif, batik pasir tadi. Sebenarnya kalau batik pasir kami juga tidak tahu ya, apakah memang namanya batik pasir atau bukan, karena secara ketentuan kami juga belum mendapatkan informasi batik kolektif itu memang namanya adalah batik pasir gitu. Tapi mungkin kalau gampangnya batik pasir ya mungkin nanti bisa di apa ya, bisa bisa lebih dipahami terkait penggunaan batik pasir itu. Kelurahan Jogoyudan, PDH putih pakai lengan pendek atau panjang? Tetap pendek Bapak Ibu. Untuk pegawai non ASN maupun ASN, kalau jenengan itu bukan JPT, maka nanti yang digunakan adalah pakaiannya PDH putih pendek. Tapi kalau yang dipakai JPT bisa milih panjang atau pendek, dikeluarkan atau dimasukkan gitu. Untuk wanita yang berjilbab bagaimana? Ya, kalau wanita berjilbab silakan menyesuaikan Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kami beri waktu 2 menit, 10.45. Kalau tidak ada yang bertanya, maka akan kami selesaikan. Silakan untuk yang belum absen, silakan mengisi presensinya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bagi OPD yang belum bisa bergabung melalui Zoom meeting, nanti akan ada di YouTube rekaman Zoom meetingnya, nanti akan kami upload di YouTube bagian organisasi. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Oke, untuk materi akan kami share di grup Tata Laksana dan juga untuk link YouTube bagian organisasi juga akan kami share di grup Tata Laksana. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri sosialisasi penggunaan pakaian dinas ASN dan non-ASN. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada kesalahan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.